Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Nah, pada video kali ini kita akan bahas kimia ya, khusus materi sistem periodik unsur atau bisa dikenal dengan SPU. Oke, langsung saja. Nah, adik-adik, ini adalah gambar dari sistem periodik unsur modern ya, yang kita gunakan saat ini. Oke, nah, sistem periodik unsur modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ingat ya, kenaikan nomor atom. Berarti kan kalau nomor atom itu dia menandakan jumlah protonnya, ya kan? Dia juga menandakan jumlah elektronnya dalam keadaan dasar. Oke. Nah, juga sistem periodik unsur ini disusun apabila memiliki jumlah kulit yang sama, dia akan diletakkan dalam periode yang sama. Nah, contohnya gini nih, ini periode yang pertama nih. Periode itu yang bentuknya horizontal ya. Ya, ini horizontal. Jadi hidrogen dan helium periodenya sama. Lalu ini juga ya, ini juga satu periode, ini juga satu periode gitu. Jadi ada berapa periode? Ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti yang saya katakan tadi, apabila jumlah kulitnya sama, maka akan diletakkan pada periode yang sama. Berikutnya, unsur-unsur yang jumlah elektron valensinya sama akan diletakkan di golongan yang sama. Adik-adik sebelumnya sudah belajar kan di struktur atom apa sih elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron di kulit yang paling luar. Jadi jika jumlah elektron di kulit yang paling luarnya itu sama ya jumlah elektronnya, maka dia akan diletakkan dalam satu golongan. Nah, satu golongan ini itu memiliki sifat yang mirip-mirip ya adik-adik, makanya letakkan satu golongan. Jadi kalau misalkan jumlah elektron telurnya sama, maka dia memiliki sifat yang mirip. Contohnya nih, nah ini dimulai dari golongan 1A, golongan 2A, lalu lanjut ke sini, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jadi, nah sistem periodik unsur modern ini ada golongan utama ya atau golongan A dan ada golongan transisi atau disebut juga dengan golongan B. Yang manakah golongan transisinya? Ini nih yang terletak di tengah-tengahnya ya. Ada dimulai dari paling kiri itu golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B-nya ada 3 ini ya. Mulai dari sini. Selanjutnya 1B dan 2B. Oke, jadi sistem periodik unsur yang modern ini memiliki 7 periode. Oke, 7 periode dan 8 golongan. Ya kan? Ada golongan utama dan ada golongan transisi ya. Nah, golongan utama itu bisa ditandakan dengan A seperti ini, 1A, 2A, dan golongan transisi itu B ya. Nah, jadi golongan utama juga ada 8 golongan, transisi juga ada 8 golongan. Nah, itu dia adik-adik. Selanjutnya ya, ini disusun berdasarkan sifatnya juga ya. Nanti kita akan belajar di part yang kedua tentang sifat-sifat periodik unsur. Nah, tapi yang saya jelaskan dulu sedikit. Ini dimulai dari logam ya adik-adik. Yang sebelah sini ini adalah logam. Oke, tandanya ini nih yang warna kuning ini adalah metaloid. Nah, metaloid itu disebut juga dengan semi logam. Sifatnya itu semikonduktor ya. Jadi mirip logam, akan tetapi dia juga memiliki sifat yang mirip dengan non logam gitu, oke? Dan selanjutnya sebelah sini disebut dengan non logam, dari karbon, nitrogen, dan seterusnya. Nah, itu dia. Nah, adik-adik, untuk golongan utama ya, untuk golongan utama 1A, 2A, sampai dengan 8A itu, per golongan itu seharusnya adik-adik hafal. Oke, jadi saya wajibkan saja bahwa adik-adik harus hafal unsur-unsurnya ya, hanya golongan utama saja. Contohnya nih, dari golongan 1A ada apa aja nih? Golongan 1A ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, kalau golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Nah, ada seterusnya. Nah, jika adik-adik ingin cara gampangnya, adik-adik bisa cari ya, di internet juga bisa. Atau misalkan adik-adik bisa buat juga jembatan keledainya sendiri supaya cepat mengingat. Seperti ini misalkan nih untuk golongan 2A. Becak Mang Charlie sering bawa ratu. Nah, gitu. Jadi kita bisa hafalkan ya dengan jembatan keledai, itu disebut dengan jembatan keledai agar kita cepat hafal gitu. Atau adik-adik biasa diajarkan oleh guru sekolah juga nggak apa-apa, jembatan keledai apa yang digunakan oleh guru-guru juga bisa diikuti ya, sama aja.
Nah, itu dia. Nah, bagian bawah ini apa sih? Inilah golongan lantinida dan aktinida ya. Nanti kita akan bahas untuk periodik unsur ini. Biasanya yang ditanyakan pada soal itu mencari dia golongan berapa, periode keberapa. Nah, seperti itu. Misalkan nih ada nomor atom Ca. Ca itu nomor atomnya 20. Oke, jadi dia nanti suruh cari nih Ca itu letaknya di mana lebih tepatnya di dalam sistem periodik unsur. Nah, ternyata nanti dia terletak di periode keempat golongan 2A. Bisa ya Kak nyarinya? Bisa. Oke, saya akan ajarkan bagaimana mencari periode dan golongan dari nomor atomnya. Baik, cara mencari periode dan golongan. Untuk periode, oke, cara mencari nomor periodenya ini adalah kita lihat saja jumlah kulitnya ya. Kita lihat jumlah kulitnya ada berapa, nah itu periodenya. Oke. Nah, untuk mencari golongan, nah ini untuk khusus ya, ini adik-adik khusus jika adik-adik menggunakan konfigurasi elektron dengan cara subkulit. Oke. Jadi golongan itu tergantung nanti subkulitnya berakhir di mana. Jika berakhir di subkulit S, maka golongannya adalah elektron di S. Contohnya nih misalkan ya, akhiran dari konfigurasi unsur X itu adalah S1. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah golongan 1A. Nah, gitu dia. Jadi untuk elektron di sini untuk golongan utama ya, untuk golongan A. Jadi kalau misalkan S2 gimana nih? Golongan S2 berarti 2A. Nah, seperti itu, oke? Selanjutnya, jika konfigurasi yang adik-adik lakukan itu berakhir di subkulit P, maka totalkan saja elektron di subkulit S dan P-nya, dan dia adalah golongan utama juga ya, atau golongan A. Contohnya nih, misalkan berakhir di S2, oke, 4S2 misalkan ya, 4S2, 3D10, 4P5. Oke, seperti ini. Adik-adik lihat nih, misalkan konfigurasi ini berakhir di mana? Ini berakhir di P ya adik-adik. Kita lihat ini berakhir di P. Oh, kalau di P itu berarti totalkan saja elektron di subkulit S dan P. Nah, P elektronnya berapa? 5 ya. 5 ditambah. Nah, S-nya yang mana ya? Kita lihat S yang terdekat dengan P ya, yaitu ini. Jumlahnya berapa? Jumlah elektronnya ada 2. Oke, maka 5 tambah 2 adalah 7. Maka dia golongan 7A. Jangan lupa ya, ditentukan dulu. Jangan salah gitu ya. Adik-adik harus pastikan dia di mana, di utama atau transisi. Oke, kalau di S berakhirnya di S dan P itu berarti golongan utama gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau kita sangkutkan lagi ke periode, kita lihat aja ya gimana sih cara mencari periodenya. Nomor periode itu jumlah kulit. Nah, adik-adik ingat ya ke materi bilangan kuantum yang pertama, bahwa angka yang di depan ini itu menandakan kulitnya. Oke, kita lihat ya, di mana nih 4P5, berarti ini 4, berarti ini ada periode ke-4. Nah, gitu gampang ya adik-adik kalau untuk periodenya. Selanjutnya, jika berakhir di subkulit D, kita totalkan elektron di S dan di D-nya, dan dia adalah golongan B. Oke, ini transisi. Contohnya nih, 4S2, 3D5. Oke, berakhir di mana? Di D adik-adik, berakhir di D. Oke, berarti kalau berakhir di D, totalkan elektronnya. Di sini 5, di sini 2. 5 tambah 2, 7. Oh, berarti ini golongan 7. 7 apa? 7B, karena dia adalah berakhir di D ya. Sesuai yang saya katakan tadi. Jika berakhir di D, maka dia golongan B. Oke. Nah, gimana kalau cari periodenya nih dari sini? Apakah di periode 3? Jangan ya adik-adik, kita lihat angka yang paling besar, oke? Ini 3, ini 4, berarti dia golongan, dia periode ke-4. Kita lihat angka terbesarnya, gitu. Nah, untuk di subkulit D ya, ada tambahan, jika hasil totalnya itu 9, itu golongan 8B. Hasilnya totalnya itu 10, dia 8B juga. Jika 11 di 1B, 12 dia 2B. Gitu ya adik-adik, karena kan sesuai yang sudah paparkan di awal bahwa
pada golongan 8 tuh ada 3 golongan ya, ada 3 golongan. Maksudnya ada 8B itu ada 3 gitu berderet. Oke, jadi untuk yang totalnya 8, total 9 dan 10 itu dia tetap dikatakan golongan 8B. Oke, yang terakhir, jika berakhir di surut kulit F, ya, jika dia berakhirnya di 4F berarti lantanida, kalau berakhir di 5F berarti dia aktinida. Nah, gitu aja ya gampangnya. Nah, itu dia adik-adik bagaimana cara mencari periode dan golongan. Materinya sedikit ya, akan tetapi penerapan soalnya itu sangat banyak. Oke, jadi kita coba bahas-bahas soal. Oke, contoh soal yang pertama, tentukan periode dan golongan dari 20 CA. Nah, adik-adik, saya ingin memberikan tips nih sedikit. Jika ya, saya buat di atas saja, atau di sini nggak apa-apa. Jika jumlah elektronnya lebih kecil sama dengan 20 ya, di bawah 20 atau sama dengan 20, kita gunakan saja konfigurasi dengan cara kulit. Nah, jika di bawah atau sama dengan 20, kita gunakan saja konfigurasi kulit, nggak usah dengan cara konfigurasi subkulit. Karena dari sini juga bisa gampang nih nyarinya, oke? Karena 20 CA ini ya, ini sama dengan 20 sesuai yang saya katakan tadi, yaudah kita gunakan cara subkulit aja. Cara kulit ya, maaf adik-adik, 20 CA. Oke. Nah, jika adik-adik kurang paham bagaimana konfigurasi berdasarkan kulit, silahkan tonton dulu ya. Oke. Di kulit pertama kita isi berapa? 2 ya, 2. Selanjutnya kita isi berapa lagi? 8. Oke, sisanya berapa? 10 ya. Boleh nggak diisi 10? Nggak boleh ya. Jika elektron sisa di antara 8 sampai dengan 18, isinya adalah 8. Maka kita isi di sini 8. Sudah berapa nih totalnya? 18. Maka sisanya masuk ke kulit berikutnya. Oke, Kak, gimana nih cara cari periodenya? Nah, kalau yang kayak tadi kan gampang, Kak. Kita tinggal lihat angkanya aja. Ini gimana? Kita hitung aja. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti dia periode ke-4. Nah, gampang kan adik-adik? Kalau untuk golongan ya, kalau untuk golongan, jika jumlah elektron yang di bawah atau sama dengan 20 itu pasti golongan A. Pasti adik-adik. Nah, kita cara mencari golongan tinggal lihat aja elektron di kulit terluar. Ini ada berapa nih elektronnya? Ada 2. Oh, berarti dia golongan 2A. Nah, gampang ya adik-adik cara mencari periode dan golongannya. Yang kedua, tentukan periode dan golongan dari 27Fe. Oke, ini di atas 20 ya, jadi kita nggak boleh dengan cara ini. Kita harus dengan konfigurasi berdasarkan subkulit. Oke, kita bisa gunakan bantuan gas mulia juga loh adik-adik. Yang dekat dengan 27 itu nggak boleh di atasnya ya, di bawahnya, yaitu adalah argon. Kita bisa menggunakan bantuan dari argon. Argon itu berapa nomor atomnya? 18 ya. Maka sisa berapa? 27 dikurang 18, sisanya 9 lagi. Oke, untuk argon, setelah selesai argon itu apa sih konfigurasinya? 4s 2, ya kan? Udah berapa? 27 lagi ya, berarti 3d7. Nah, adik-adik ingat kalau misalkan masih kurang paham ya konfigurasi berdasarkan subkulit dengan cara cepat, silahkan tonton di video yang pertama ya tentang susul atom. Di situ saya memaparkan bagaimana cara gampang adik-adik untuk mengkonfigurasikan, karena kan kadang lupa nih urutannya nih, habis 4S apa ya kelanjutannya. Nah gitu, di situ saya menjelaskan bagaimana cara cepatnya. Oke. Nah adik-adik kita cari ya periodenya. Dengan cara apa? Kita lihat aja angka di depan yang paling besar. Angka berapa tuh angka di depan paling besar? Ini ya, ini ada 3, ini ada 4. Lebih besar 4 dong, berarti dia periode ke-4. Oke, untuk golongan berakhir di subkulit mana adik-adik? Berakhir di subkulit D. Oh, kalau D itu berarti dia B pasti ya kan? Nah, golongan berapa nih? Oke, jika di D katanya kan sesuai yang saya katakan di awal bahwa jika berakhir di D, totalkan saja elektron di D dan di S. Ini 7, ini 2. Oke, 2 tambah 7 berapa? 9. Emangnya ada golongan 9? Nah, gitu. Ingat ya yang di awal, jika totalnya 9, maka ubah dia menjadi 8. Maka ini adalah golongan 8B.
Oke, itu dia adik-adik ya. Kita bisa pastikan ya adik-adik apakah benar ini golongan 8B. Periode keempat. Oke, kita balik boleh. Oke, ini Fe adik-adik. Kita lihat ini golongan 8 ya adik-adik, walaupun kurang jelas ya adik-adik bisa lihat periode unsurnya masing-masing. Ini golongan 8B. Benar ya Fe di sini? Benar nggak nih periodenya 4 Kak? Kita lihat nih 1, 2, 3, 4. Oh benar ya, periodenya adalah periode keempat. Nah itu dia adik-adik ya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke dua soal yang berikutnya. Tentukan periode dan golongan dari 35BR. Oke, yang terdekat dengan BR itu argon ya adik-adik, kan argon 18 ya. 18 argon. Jadi kita gunakan aja bantuan argon untuk mencari konfigurasinya. Argon itu 18. Berarti 35 kurang 18 itu 17 lagi. Oke, setelah argon selanjutnya adalah 4S2 3D10. Oke, sudah berapa nih? 18 tambah 2 20 tambah 10 30, berarti 5 lagi. 4P bisa diisi 5? Bisa dong, P kan maksimal 6. Oke, nah ini dia. Ini sudah totalnya 35. Untuk mencari periode, lihat angka di depan yang paling besar. Angka berapa nih adik-adik? Bener ya, angka 4 ya. Oke, maka dia periode keempat. Untuk golongan, kita lihat dia berakhir di mana? Berakhir di subkulit P. Oke, kalau dia P berarti dia golongan A. Nah, bagaimana mencari golongannya? Totalkan elektron di P dengan di S. Oke, 5 tambah 2 berapa? 7. Maka dia golongan 7A. Yang terakhir, tentukan periode dan golongan dari 47Ag. Oke, 47Ag dekat kemana nih? Gas mulianya maksud saya ya. Dekatnya ke kripton. Kripton tuh berapa? 36. Oke, berarti 47 kurang 36, 11 lagi ya. Setelah kripton ada apa? Ada 5S2. Setelah 5S2 ada 4D. Sisanya berapa nih adik-adik? 9 lagi. Oke, 49. Atau misalkan ya, kita juga nggak apa-apa, boleh diubah juga nih. Karena itu kan 9 setengah penuh ya. Bisa menjadi 5S1 3D10. Loh, maaf 4D10. Loh Kak, apa ini tidak berpengaruh untuk mencari periode dan golongan? Tidak ya, tidak berpengaruh. Oke, kita lihat untuk periodenya, lihat angka di depan yang paling besar, angka berapa? Di sini 4, sini 5, yang paling besar adalah angka 5, berarti dia periode ke-5. Untuk golongan, nah karena dia berakhir di D, berarti dia adalah golongan B ya adik-adik. Oke, 10 tambah 1 berapa? 11. Kalau 11 itu berarti dia golongan 1B. Nah itu dia untuk cara mencari periode dan golongan. Oke, sekarang kita lihat bentuk soal yang berbeda. Tentukan konfigurasi elektron dari unsur yang terletak pada periode kelima golongan 7A. Oke, ini golongan A ya. Berarti ini berakhir di S atau di P. Karena dia 7, pasti dia berakhir di P ya adik-adik. Kalau S kan cuma sampai 2 aja ya maksimalnya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan dia berakhir di periode kelima, terletak di periode kelima, berarti kan angka yang terbesarnya itu angka 5. Benar? Oke, 5. Oke, pastinya 5S2. Oke. Tadi setelah 5S2 itu ada 4D ya, 4D. 10 pastinya. Kenapa? Karena kan ini golongan 7A ini pasti berakhir di subkulit P. Jadi harus diisi dulu dong sampai penuh D-nya. Supaya setelah 4D kita bisa isi 5P. 5P berapa? 5P 5. Karena kan dia golongan 7A. Ini total dari S dan P-nya itu harus 7. Karena sini sudah 2, berarti sini 5. Nah ini dia konfigurasi elektronnya ya. Nah sebelum 5S2 ada kripton ya adik-adik. Atau adik-adik boleh isi ya dari 1S2, 2S2 dan seterusnya. Nah ini dia. Nah bagaimana jika yang ditanya adalah nomor atomnya berapa nih dari sini ya kan gitu. Kita tinggal hitung nih, kripton kan 36. Tambah 2, 38, tambah 10, 48, tambah 5, 53. Berarti nomor atomnya adalah 53. Nah, bisa seperti itu ya adik-adik. Ini adalah unsur iodin kalau nggak salah. Atau I ya. Nah, begitu adik-adik untuk bentuk soal yang seperti ini. Soal yang berikutnya, nah ini ada sangkutannya dengan
bilangan kuantum. Oke, kita lihat yuk bagaimana cara mengerjakannya. Jika elektron terakhir A memiliki bilangan kuantum N sama dengan 4, L sama dengan 2, M-2, dan S-setengah, maka unsur A terletak di mana? Maksudnya di periode keberapa, golongan keberapa. Sekarang adik-adik, kita ubah dulu ini ya, konfigurasi terakhirnya, elektron terakhirnya ini. Jika N-nya 4, berarti kan dia 4, oke, 4. Jika L-nya 2, yang L-nya 2 itu D ya adik-adik. Oke, 4D. Oke, sekarang untuk nilai M dan S itu, D itu punya berapa kamar atau berapa orbital? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan diisi dari min L sampai positif L ya. Kalau L-nya 2 berarti dari min 2 sampai dengan positif 2. Nah, sekarang M-nya katanya di sini nih min 2. Oke, berarti ini bisa diisi duluan nih 1. Tetapi S-nya min setengah. Kalau S-nya min setengah kan berarti dia arah orbitalnya putarannya ke bawah ya adik-adik, garis panahnya ke bawah. Oh, berarti kita harus isi dulu penuh 1, 1, 1, 1, baru ini berikutnya. Oke, karena dia sudah pas ya, ini M-nya min 2 dan S-nya min setengah. Kalau S-nya tadi positif setengah, kita cuma 1 doang ya, nggak usah diisi penuh dulu. Oke, nah jadi berapa nih ada elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 4D 6. Nah, itu dia. Sebelum 4D6 ada apa? Ada 5S pasti ya kan adik-adik? 5S2 gitu. Nah, jadi kalau bingung silahkan tonton ya. Kakak sarankan sekali lagi daripada kita adik-adik lanjutkan masih bingung ya materi paling dasar ini, silahkan dulu ke struktur atom. Di sana sudah dijelaskan mengenai bilangan kuantum ya secara rinci. Oke? Nah, ini dia konfigurasinya berarti 5S2, 4D, 6. Sekarang kita tentukan periode dari angka yang paling besar, angka berapa? Tentunya angka 5 ya adik-adik. Di sini 4, di sini 5. Oh, berarti 5 nih periodenya. Untuk golongan, oke, untuk golongan berakhir di subkulit apa tadi? Subkulit D ya. D itu berarti dia golongan B. Oke, tinggal totalkan aja elektron di D dan di S-nya. 6 tambah 2, totalnya 8, berarti dia golongan 8B. Nah, itu dia ya. Jadi unsur A itu terletak di periode kelima, golongan 8B. Baik, soal yang terakhir. Sekarang bentuknya seperti ini ya. Ada gambar dari sisa periode unsur, ada unsur-unsur yang diisi. Yang ditanya adalah berapakah nomor atom Ki? Oke, sekarang lihat adik-adik ya. Ini kan berarti golongan 1A ya. 1A, ini 2A. Selanjutnya ini 3A. Ini 4A, 5A, 6A, dan ini golongan 7A. Oke, berarti Ki-nya itu di golongan 7A. Untuk periode keberapa? 1, 2, 3. Oh, dia di periode ke-3. Nah, jadi kalau periode ketiga kan berarti dia akhirannya, maksudnya kulit terbesarnya itu 3 seperti ini ya. Oke, angka terbesarnya itu 3. Jika dia berakhir di golongan 7A ya, kan kalau 1 sampai 2 ini berarti ini milik S. Kalau dari 3A sampai dengan 8A ini adalah milik S tambah P ya kan. Nah, berarti ini di P ya adik-adik. Nah, berarti dia 3P 3S gitu ya, karena kan ini hasil dari S dan P, 3S dan 3P. Oke, S nya pasti sudah penuh 2. Oke, berarti sini berapa nih? Karena di golongan 7A, 7 kurang 2, 5. 3S2, 3P, 5. Itu untuk konfigurasi terakhirnya ya. Oke, ini bisa digunakan dengan bantuan gas mulia ya. Sebelum 3S itu ada neon. Ada neon. Sekarang tinggal untuk mencari nomor atom. Neon itu 10 ya. 10 tambahkan dengan 2 tambahkan dengan 5. Berarti ini adalah 17. Maka nomor atom Ki adalah 17. Oke, atau ini biasa disebut 17Cl. Ini adalah klorin. Nah, itu dia adik-adik ya. Jika untuk mencari periode bagaimana, jika yang diketahui periodenya golongan ini ditanya nomor atom, nah saya sudah jelaskan secara rinci. Oke, ini tuh soal-soal yang keluar di UN ya, kalau dulu namanya UN.
Saya akan bahas ya selanjutnya di part selanjutnya soal-soal yang pernah keluar di UTBK mengenai sistem periodik unsur. Nanti adik-adik klik aja link yang di bawah ya untuk soal-soal UTBK. Oke, sekian video ini, nanti kita akan lanjut ke part yang berikutnya. Terima kasih.